Malam kian larut dan Anda berkendara di jalan raya terpencil di suatu tempat di New Mexico. Tidak ada siapapun di sini kecuali Anda, mobil Anda, dan jalan raya. Apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa Anda akan menemukan sesuatu yang menakutkan. Tidak ada bulan dan langit, gelap gulita. Mobil Anda sendiri hampir tidak menerangi jalan gelap di depan Anda. Saat itulah Anda melihat sesuatu di kaca spion. Ada sepasang lampu depan. Tidak ada yang terlalu aneh, kecuali bahwa ini sangat terang. Mata Anda begitu terbiasa dengan kegelapan sehingga Anda harus berpaling. Saat Anda melirik ke cermin lagi, Anda melihat bahwa mereka mendekat lebih dekat. Mereka pastinya berjalan sangat cepat. Anda tidak tahu mengapa, tetapi mobil di belakang membuat Anda tidak nyaman. Ada yang aneh. Anda mempercepat sedikit. Mungkin Anda bisa menjaga jarak dari mereka. Tapi lampu semakin dekat, jadi Anda menyetir lebih cepat. Tetap saja, mereka lebih untung. Tambah membesar di kaca spion Anda. Anda mulai gugup. Mereka terlihat seperti meluncur tepat ke arah Anda. Anda tancap gas. Namun, lampu mudah mengimbanginya dan sekarang tepat di belakang Anda. Tidak peduli seberapa cepat Anda nyetir, tetap ada di belakang Anda. Lampunya sangat terang dan dekat, sangat silau. Anda sangat panik. Apa yang terjadi? Sekarang lampu berputar-putar di belakang Anda. Apa yang mereka inginkan? Anda berbelok tajam begitu saja, tetapi mereka mengikuti Anda tanpa kesulitan. Anda terus menginjak pedal gas. Mesin Anda menjerit, tetapi mereka kian dekat dan dekat. Mereka ada di bumper Anda. Cahaya putih terang membakar mata Anda sehingga Anda menepuk kaca spion untuk mengarahkannya ke bawah. Anda melihat ke atas dan di situ ada rusa berdiri di tengah jalan. Anda menginjak rem sekuat yang Anda bisa. Ban Anda menjerit keras di malam hari dan Anda bersiap untuk menabrak rusa dan menabrak bagian belakang. Anda berhenti beberapa inci dari rusa saat sesuatu yang luar biasa terjadi. Kedua lampu depan tampak terbelah, melewati Anda di kedua sisi mobil Anda. Anda dan rusa bertatapan sepersekian detik seolah-olah berpikir, apa itu tadi? Sebelum rusa melompat ke gelapnya malam. Anda tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Anda perlu mencari tahu. Anda menarik mobil ke belakang dan menginjak gas sebelum memutarnya sekitar 180 derajat. Anda tidak ingat seberapa jauh kota terakhir itu, tetapi tidak mungkin Anda menuju ke arah lampu-lampu itu. Anda mengemudi sangat kencang, memeriksa cermin apakah ada sesuatu di belakang Anda. Tidak ada. Gelap. Mungkin Anda akhirnya aman. Tidak, mereka ada tepat di depan Anda. Lampu entah bagaimana muncul tepat di depan mobil Anda. Anda memutar kemudi untuk menghindari tabrakan dan Anda terbang keluar jalan raya. Kepala Anda terbentur jendela saat mobil berputar dan berguling. Mobil berhenti 100 kaki dari jalan raya. Terbalik, sinyal beloknya berkedip-kedip menerangi sekitarnya. Sebuah lampu depan mendekati mobil, tetapi tidak bergerak seperti kendaraan, melainkan seperti binatang. Anda gegar otak dan penglihatan Anda mulai memudar. Hal terakhir yang Anda lihat adalah cahaya kedua mendekat. Keesokan paginya, syarif setempat sedang menyelidiki lokasi kecelakaan mobil tunggal. Anehnya, tidak ada mayat. Hanya beberapa potongan pakaian dan sepasang sepatu tenis yang tertata rapi di atap mobil yang terbalik. Namun yang paling aneh adalah jejak tangan seperti anak kecil di seluruh pintu mobil yang kotor. Syarif tidak tahu harus berpikir apa. Apa yang tidak diketahui syarif adalah bahwa baru saja terjadi serangan SCP-745, makhluk aneh dan misterius yang dikenal sebagai lampu depan. SCP-745 adalah klasifikasi yang diberikan SCP Foundation kepada pemangsa bipedal nocturnal yang tempat pemburuannya bentangan jalan raya di Norton, New Mexico. Ciri paling khas SCP-745 sejauh ini adalah kepalanya yang bagian atasnya adalah kantong kulit transparan yang membengkak. Tidak ada organ sensorik yang terlihat di kepala, juga tidak memiliki tengkorak yang kokoh, dan otak makhluk itu dapat langsung terlihat melalui kulit semi-transparan yang ditutupi jaringan organ bercahaya. Organ-organ ini mampu menghasilkan keluaran cahaya yang stabil yang diukur antara 1400 hingga 3200 lumens, setara dengan lampu depan gas xenon yang terang. Entitas telah diamati memiliki kemampuan mengubah warna cahaya ini, serta memflashnya dalam pola tertentu. Teorinya, ia terlibat dalam perilaku ini sebagai cara mempertahankan diri dan berpotensi menggunakannya sebagai cara berkomunikasi dengan anggota spesiesnya yang lain. Bagian tubuh SCP-745 lainnya tertutup kulit
kulit yang dalam, gelap, warna hitam yang hampir seperti menyerap cahaya. Kualitas ini, jika dipasangkan dengan tonjolan kepala yang sangat menyilaukan, memberikan tampilan titik cahaya mengembang dalam kegelapan. Karena entitas SCP-745 berburu hampir secara eksklusif berpasangan, lokasi perburuan yang mereka suka jalan raya yang terpencil. Mereka disalahartikan sebagai lampu depan yang datang mendekat. Dua entitas SCP-745 dapat bergerak bersama secara sinkron, berjalan bersama-sama dengan kecepatan hingga 180 km per jam. Bersama, mereka menargetkan kendaraan tunggal yang mereka lihat di jalan raya dan mulai mengejar atau berlari lurus ke arah mereka, memberikan kesan kepada pengemudi ada sebuah mobil yang melaju cepat mendekati mereka. Setelah mendekati mobil yang ditargetkan, mereka berusaha menghentikannya dengan berbagai cara, baik memaksa pengemudi menepi karena ketakutan atau mengusir mereka dari jalan. Setelah mangsanya berhenti, menabrak atau menjadi tidak berdaya, pasangan ini berhenti bergerak bersama dan mendekati mobil secara terpisah untuk langsung menyerang, memakan penumpang kendaraan. Tak ada yang tersisa setelah serangan, kecuali beberapa potongan pakaian dan sepatu korban. Selain kerusakan yang diderita selama kecelakaan, tidak pernah ada tanda-tanda perlawanan atau dobrak paksa. Satu-satunya bukti lain yang tersisa di tempat kejadian, cetakan tangan seperti anak kecil dari cakar depan kecil SCP-745. Anehnya, analisis struktur genetik SCP-745 mengungkapkan tidak seperti manusia. Mereka bukan makhluk hidup berbasis karbon. Kecil kemungkinan mereka memperoleh nutrisi apapun dari mengkonsumsi daging manusia. Teorinya, mereka mungkin berburu hanya untuk olahraga atau bentuk kesenangan sesaat lainnya. Pertanyaan ini tetap tidak terjawab karena saat ini tidak ada pengamatan yang tercatat tentang pemberian makan SCP-745 di alam liar. Serangan yang berhasil tidak pernah ada saksi dan spesimen yang ditangkap oleh SCP Foundation menolak untuk makan. Tidak ada sarang SCP-745 atau tempat perlindungan lain yang pernah ditemukan. Foundation pun tidak menemukan tempat berkembang biak atau contoh yang masih kecil dari entitas ini. Tidak diketahui bagaimana mereka berkembang biak atau kapan mereka pertama muncul. Mereka membangun wilayah perburuan yang luas di seluruh Amerika Barat Daya sampai tim Foundation memulai program mengurangi jumlah mereka di tahun 1960-an. Upaya tersebut tampaknya telah berhasil sejauh ini dan semua penampakan SCP-745 baru-baru ini telah dibatasi pada bentangan jalan raya tertentu di New Mexico Utara. SCP-745 diklasifikasikan sebagai Euclid dan untuk membatasi potensi paparan terhadap warga sipil, Foundation telah membeli tanah di sekitar jalan raya dengan lalu lintas dialihkan ke jalan lain. Tim keamanan Foundation yang menyamar sebagai petugas patroli jalan raya harus menyingkirkan setiap penyusup atau pelancong yang tersesat yang secara tidak sengaja berada di jalan raya yang berbahaya. Tim keamanan juga ditugaskan untuk menangkap setiap contoh SCP-745 yang mereka bisa, dan setiap makhluk yang ditemukan, hidup atau mati, akan dimuat ke dalam wadah penyimpanan BCU kelas 3 dan dipindahkan ke situs 17 untuk studi lebih lanjut. Prosedur penahanan yang mampu mengawetkan spesimen hidup masih diteliti dan saat ini tidak ada contoh SCP-745 yang bertahan lebih dari seminggu di penangkaran karena tidak ada penampakan baru SCP-745 di luar bentangan jalan raya yang terisolasi dan dipantau, dan semua laporan tentang lampu hantu di tempat lain di negara ini belum menunjukkan bukti bahwa SCP-745 tambahan mereka dianggap diatasi secara efektif. Sekarang, tonton entry lain dari file Dr. Bob. Pastikan Anda subscribe dan aktifkan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan satu anomali pun, karena kami akan mempelajari lebih jauh tentang arsip rahasia SCP Foundation.